Pernahkah kamu membayangkan, seorang pemuda berusia 20 tahun berdiri di hadapan dunia yang belum pernah ia taklukkan, namun yakin bahwa seluruhnya akan jatuh ke tangannya? Ia bukan dewa, bukan makhluk legenda, melainkan manusia dengan ambisi yang lebih besar dari zamannya. Di saat banyak orang hidup untuk bertahan, ia hidup untuk menaklukkan. Dari tanah kecil bernama Makedonia, ia mengguncang kekaisaran terbesar di dunia. Namanya membuat raja-raja gemetar, dan pasukannya percaya bahwa mundur bukan pilihan. Inilah kisah Alexander Agung, penakluk dunia di usia muda, yang mengubah sejarah hanya dalam satu generasi. Alexander Agung lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pel, ibu kota Makedonia. Sejak kecil, hidupnya telah diarahkan menuju takdir besar. Ayahnya, Philip II, adalah raja dan panglima ulung. Ibunya, Olympias, menanamkan keyakinan bahwa Alexander ditakdirkan untuk kejayaan besar. Dari dua sosok inilah, lahir perpaduan ambisi, kecerdasan, dan keberanian yang langka. Pendidikan Alexander tidak biasa. Ia dididik langsung oleh Aristoteles, filsuf terbesar pada masanya. Dari sang guru, ia belajar logika, filsafat, politik, sastra, dan ilmu pengetahuan. Namun pelajaran terpenting adalah tentang kepemimpinan dan tujuan hidup. Alexander belajar bahwa pemimpin besar bukan hanya penakluk, tetapi pembentuk peradaban. Di usia muda, keberanian Alexander sudah terlihat. Ia menjinakkan kuda bucap halus yang tak seorang pun mampu menaklukkannya. Saat orang lain melihat bahaya, Alexander melihat peluang. Peristiwa itu menjadi simbol awal sifatnya, ia tidak pernah takut pada tantangan besar. Ketika Philip II wafat, Alexander naik tahta di usia 20 tahun. Banyak kerajaan Yunani memberontak, menganggapnya terlalu muda. Alexander merespons dengan cepat dan tegas. Pemberontakan dipadamkan, dan namanya mulai ditakuti. Setelah memastikan Yunani aman, ia mengarahkan pandangannya ke timur, menuju Kekaisaran Persia. Persia adalah kekuatan terbesar dunia saat itu. Rajanya, Darius III, memimpin pasukan raksasa. Namun Alexander tidak gentar. Ia menyeberangi Hellespont dengan pasukan yang jauh lebih kecil, seolah menantang takdir. Pertempuran pertama di Granicus menjadi awal kejutannya bagi dunia. Kemenangan demi kemenangan diraih. Di Issos, Alexander mengalahkan Darius secara langsung. Di Gaugamela, ia menghancurkan tulang punggung Kekaisaran Persia. Strategi Phalanx, kecepatan kavaleri, dan kepemimpinannya di garis depan membuat pasukannya bertempur dengan keyakinan penuh. Alexander tidak hanya menaklukkan wilayah, ia juga menaklukkan hati. Di Mesir, ia disambut sebagai pembebas dan dinobatkan sebagai Firaun. Ia mendirikan kota Alexandria, yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Baginya, penaklukan bukan sekadar perang, tetapi penyatuan budaya. Namun perjalanan ke timur semakin berat. Di Asia Tengah dan India, pasukannya menghadapi medan keras dan perlawanan sengit. Meski terus menang, kelelahan mulai menggerogoti tentaranya. Di Sungai Hipasis, pasukan menolak melanjutkan perjalanan. Untuk pertama kalinya, Alexander harus menerima batas manusia. Ia kembali ke barat, membawa kerajaan yang membentang dari Yunani hingga India. Namun tak lama kemudian, Alexander jatuh sakit di Babylon. Di usia 32 tahun, penakluk dunia itu wafat. Ketika ditanya kepada siapa kerajaannya diwariskan, ia menjawab, kepada yang terkuat. Kematiannya memecah kerajaannya, tetapi namanya tidak pernah runtuh. Alexander Agung dikenang bukan hanya karena wilayah yang ia kuasai, tetapi karena visinya menyatukan dunia. Ia membuktikan bahwa sejarah bisa diubah oleh seseorang yang berani bermimpi lebih besar daripada zamannya. Alexander Agung wafat muda, namun dunia yang ia tinggalkan tidak pernah sama. Kekaisarannya memang runtuh, tetapi namanya tetap hidup di setiap peta, buku sejarah, dan cerita tentang ambisi manusia. Ia mengajarkan bahwa usia bukan batasan untuk mengubah dunia, namun juga mengingatkan bahwa kekuasaan terbesar pun memiliki akhir.
Alexander tidak menaklukkan keabadian, tetapi ia menaklukkan sejarah. Jika kisah ini menginspirasi atau membuatmu berpikir, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah sejarah besar lainnya.